Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah, senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini nikmat sehat walafiat dan nikmat iman dan Islam. Di waktu kali ini kelas 7, insyaallah kita akan mempelajari dan melanjutkan materi kemarin. Di awal sudah dibahas mengenai sebentar ya, ini dulu mic-nya. Cek 1 2. Oke, cek. Baik ya. Mudah-mudahan ini jelas ya suaranya. Baik, di pertemuan kali ini langsung saja bisa menggunakan aplikasi dan dibatasi hanya 15 menit. Jadi langsung saja ke materi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai keutamaan belajar tajwid, belajar Al-Qur'an, keutamaan-keutamanya, kemudian ada adab-adabnya, adab-adab membaca Al-Qur'an seperti apa gitu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ini masih muqaddimah sebenarnya, masih materi pembuka sebelum nanti ke materi utama dari ilmu tajwid. Nah, sekarang kita akan pelajari dasar-dasar ilmu tajwid ya. Di antara dasar-dasar ilmu tajwid atau disebut dengan mabadi asyrah ya. Jadi dalam setiap mempelajari ilmu itu ada mabadinya, ada dasar-dasarnya, kenapa harus ada mulai dari definisi, dari tujuan, manfaatnya apa. Nah, itu disebut dengan mabadi, dasar-dasar. Nah, di sini karena ini pelajaran mengenai tajwid, jadi mabadi ilmu tajwid. Ada mabadi asyarah ya, ada 10 yang penting untuk kita ketahui. Pertama, kita definisi ilmu tajwid. Nah, jadi kalau ingin belajar ilmu itu harus tahu yang kita pelajari itu apa, ilmu apa. Misalkan contohnya ilmu matematika, apa sih definisi matematika? Nah, di sini di ilmu tajwid dijelaskan apa sih definisi tajwid itu sendiri. Tajwid menurut bahasa adalah at-tahsin, artinya memperbaiki atau memperindah. Menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta memberikan hak dan mustahak masing-masing huruf dan sifat-sifatnya. Sini ada pertanyaan, apa hak huruf dan apa mustahak huruf? Hak huruf adalah sifat asli dari huruf tersebut. Contohnya seperti sifat jahar, ya, jelas. Jahar itu kalau menurut secara ininya tidak mengalir nafas, hamas mengalir pasti lidah bagian belakangnya ngangkat ya. Lawannya istifal, hamas itu mengalirnya nafas, lawan dari jahar. Dan yang lainnya itu sifat asli, sifat bawaan ya, sifat bawaan huruf. Apa itu mustahak huruf? Mustahak huruf itu sifat yang sewaktu-waktu datang atau sifatnya itu terjadi karena ada beberapa unsur. Misalkan ya tadi sewaktu-waktu datang, sifat yang datang sewaktu-waktu. Jadi kadang-kadang. Contohnya di sini tafkhim. Tafkhim itu baca tebal. Contohnya huruf yang tafkhim itu, contohnya ro. Ro itu bisa tebal, bisa tipis. Ada kondisi ro tebal kalau ro dimatikan oleh harokat fathatul dhammah atau ro-nya sendiri harokat fathatul dhammah. Ada ro-nya bacanya tipis.
tarkik. Ya, itu kalau dimatikan oleh harokat kasroh atau sendiri harokatnya kasroh. Ada ikhfa, ya. Ikhfa bunyinya samar, mim, misalkan in kuntum kalau misalkan di in itu nggak di dan contohnya maksudnya satu hukum. Tadi kalau huruf itu yang memang asli bawaan huruf tersebut, yaitu sifat huruf salah satunya. Itu definisi dari tajwid tadi ya. Definisi tajwid itu kalau menurut istilahnya masing-masing. Ke yang kedua, menjaga lidah karena dari ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid ilmu termasuk dalam ilmu agama yang penting kita pelajari. Karena ini hubungan eratnya dengan kalamullah, dengan sumber utama hukum syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sangat penting ya mempelajari ilmu tajwid itu. Kemudian ketiga, keutamaan ilmu tajwid. Nah ini ya, ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat penting karena berhubungan dengan kalamullah yang mulia. Ya, jadi penting ya. Keempat, peletak dasar ilmu tajwid. Nah, ini siapa yang pertama kali mempelajari atau mengajarkan atau mungkin pelopornya jika ditinjau dari segi amalia atau praktek penerapan, maka peletak dasar ilmu tajwid ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran diturunkan pada beliau melalui perantara malaikat Jibril dan itu sesuai dengan tajwidnya. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril itu sudah sepaket dengan tajwidnya. Ya seperti itulah Al-Quran diturunkan. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat dan para sahabat mengajarkan lagi kepada tabi'in dan begitu seterusnya sampai sekarang tanpa ada penambahan dan pengurangan dan perubahan sedikit pun. Kenapa? Kita yakin bahwa Al-Quran ini tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Ya. Itu dari segi amaliyah praktek atau bahasa lainnya riwayah, ya, riwayah. Nah, adapun ditinjau dari segi ilmiah, ya, teorinya atau dioyahnya, maka para ulama berbeda pendapat tentang orang yang pertama kali menulis ilmu tajwid. Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah orang yang pertama kali menulis dalam bentuk atau syair adalah sedangkan yang pertama kali menulisnya adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Itu perbedaan pendapatnya. Kemudian bagaimana dengan hukum mempelajari ilmu tajwid? Hukum mempelajari, nih perhatikan ya, hukum mempelajari ilmu tajwid dari segi ilmiah atau teorinya atau tadi diroyah adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin
Tetapi gugur kewajiban itu jika ada sebagian yang sudah mengamalkannya gitu ya. Jadi bisa diwakilkan. Tadi ini mempelajari segi ilmiahnya atau teorinya. Nah, contoh yang mengajarkan ilmu tajwid ini nggak semuanya harus, misalkan dalam satu kampung umat Islam ada satu orang yang keluar untuk belajar ilmu tajwid, maka sudah terwakili kewajibannya oleh orang tersebut. Jadi nggak semuanya harus. Nah, itu untuk dari segi ilmiah, mempelajari ilmu tajwid dari segi ilmiah atau teori. Nah, bagaimana dari segi amaliyah atau penerapan? Maka setiap muslim wajib membaca Al-Quran dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid dan kaidah bacaan yang benar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat keempat, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jadi kalau yang wajib, yang bacanya itu wajib memakai tajwid. Contohnya gini ya, kalau mungkin dicontohkannya seperti ini. Ada satu orang misalkan baca Quran, dia baca in kuntum mu'minin, ditanya in kuntum hukumnya apa, apa hukumnya, dia nggak tahu, tapi bacaannya benar sesuai tajwid, cuman dia nggak tahu dari segi teori. Nah, sudah terwakili, tapi yang penting benar bacanya sesuai tajwid walaupun dia tidak mengerti hukumnya. Nah, ini penting kalau untuk amal ya, untuk penerapan, untuk membaca Al-Quran, maka ilmu tajwid ini wajib. Ya. Tapi tadi kalau dari segi teori, ya ini fardu kifayah, bisa diwakilkan. Nah, itu untuk dasar kepada nah, ini dalam matan Im Al-Jazari ya. Silakan walakhlu bitajwid munajib malam jawidil Qur'an asim bi annahu bihil ilahu anzala wa hakadha ilaina salat. Mengucapkan ya, hukumnya wajib, siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid hukumnya berdosa, karena semuanya Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwidnya. Demikianlah yang sampai kepada kita darinya. Kemudian lanjut ke 6, dasar ke-6, cakupan pembahasan tajwid, ilmu tajwid. Di antara cakupan pembahasan ilmu tajwid adalah hukum nun sukun dan tanwin, hukum mim sukun, makhrijul huruf, sifat huruf, mad, tafkhim, tarkik, waqaf, dan yang lainnya dan sebagainya. Insyaallah itu cakupan pembelajaran seperti itu. Jadi sudah tahu nih dari mana kita akan belajar. Di sinilah ruang lingkupnya tidak jauh dari ini. Kemudian ke-6, nah, kita sekarang lanjut ke tingkatan bacaan. Oh, ini mungkin sampai ini saja ya, sampai tingkatan bacaan Al-Quran. Jadi ya untuk dasar-dasar atau mabadi ilmu tajwid, sini cuma disebutkan cuma 6. Nah, kita lanjut ke yang keempat, tingkatan bacaan Al-Quran. Dilihat dari segi cepat atau lambat bacaan Al-Quran atau tempo bacaan Al-Quran, para ulama membagi bacaan Al-Quran ini menjadi 3 tingkatan, yaitu tahqiq, tadwir, dan hadar. Oke, tahqiq itu adalah membaca Al-Quran dengan pelan serta menjaga kaidah hukum tajwid. Nah, tingkatan ini biasa digunakan dalam proses belajar Al-Quran. Contohnya ini biasanya para pengajar ketika mengajarkan banyak pelan. Contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pelan nih. Segitu. Itu tahqiq. Kemudian kedua, tadwir. Apa itu tadwir? Ini pertengahan, membaca Al-Quran dengan tempo sedang. Jadi kecepatannya ya, tempo sedang, tidak terlalu pelan juga tidak terlalu cepat, serta menjaga kaidah hukum tajwid. Contohnya ini para yang rotal biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya. Kemudian hadar, ini membaca Al-Quran dengan cepat serta tetap menjaga kaidah hukum tajwid. Nah, ini biasanya ketika murojaah, ketika tasmi, ini nggak mungkin tasmi 30 juz bacanya pakai tahqiq. Nah, mungkin itu saja, dan semuanya ini harus tartil. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.